Apa ikan sepat, ikan gabus lebih cepat? Alhamdulillah, 9:30 selesai kami balik. Pokoknya Bapak Ibu, Tanjung Akar, Tanjung Batu, duduklah mantap-mantap. Insya Allah kita ceramah sampai jam 1. Siap? Siap? Aku khawatir banyak penyakit mutabir. Mundur tanpa berita. Yang di depan nggak kelihatan, yang di luar ini Pak. Lamunia Pak Ustaz ceramah, laju kaki Bapak mundur satu-satu. Kemana yang di luar? Nggak tahu, nanti kelihatan lagi. Siapa yang repot Bapak Ibu? Ketua masjid, marbot masjid. Siapa marbotnya sini Pak? Johan. Mana marbotnya Pak? Johan. Oh kursi, wah. Duduk ngopi. Tapi sahabat Bapak belum mungkin nanti masuk surga duluan. Ya, amin. Bukan maksudnya mati duluan, bukan Pak. Makanya wabur nanti biar barangkali masuk surga duluan Pak. Amin. Masya Allah. Lanjut Pak, kopinya Pak. Hari ini dari sini Pak, bantu. Sini lah. Rukun Islam. Ayo sini lah. Sini lah. Gendong dong. Ayo lah sini. Nanti kita dapat hadiah. Dapat peci apa amplop? Sekali lagi peci apa amplop? Amplop. Sebutkan 5 rukun itu. Cita-citanya juga mana? Oh, jadi santri. Masya Allah. Allah. Bu, ngantuk Bu? Nian, aku yang ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat menanam tomat di pinggir Sungai Musi. Bapak Ibu yang jawab salam dengan semangat, saya doakan banyak rezeki. Amin. Hidupnya diberkahi. Amin. Ibu-ibu hutang-hutang segera terlunasi. Amin. Apa Bu senyum? Pasti banyak hutang. Yang tidak jawab salam dengan semangat, ibu-ibu saya doakan suaminya. Bapak ini kawin pergi. Jalan-jalan ke Desa Lembak. Sudah pernah ke Desa Lembak Bu? Jangan lupa mampir Danau Suci. Sudah ke Danau Suci? Perlu diajak referensi para des ke Danau Suci. Jalan-jalan ke Desa Lembak, tidak lupa mampir Danau Suci. Kalau salam dijawab kurang kompak, ayo kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Shadaqallahul Azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kemawang, Bapak Arwan Sudiarto. Yang kami hormati
segenap perangkat desa, ketua RT, ketua RW yang pada kesempatan malam hari ini hadir, yang kami hormati juga segenap pengurus takmir Masjid Baitur Rahman, wabil khusus kepada Bapak Ketua Bapak Widianto, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kekuatan iman. Mudah-mudahan beliau dalam mengemban amanah menjadi ketua takmir masjid ini bisa membawa kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Cuman Pak Ketua kalau masuk surga jangan lupa kami panggil. Ya, Pak Kades juga dipanggil, jangan masuk surga dulu. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, cendekia, para haji dan ibu calon hajam dan bapak-bapak semuanya insya Allah calon haji. Dan ibu-ibu insya Allah calon ibu hajjah sekaligus calon jenazah. Ibu nama ibu enggak? Nama mati. Kita semua akan mati, tetapi insya Allah dengan pesan Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, faliyasir rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini kita bersilaturahmi sekaligus memperingati surat Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan kita semua pulang dari sini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Teman-teman, semuanya ada anggota Banser dan ada murid kami Ananda Alif Prayoga Otim. Beliau murid saya di SMK YPS Prabu Muli. Tahu Bu SMK YPS? Apa sih katanya Bu YPS? Yang penting sekolah. Yayasan Pembina Sekolah. Saya ngajar di sana dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Beliau lulus 2014. Saya keluar dari situ 2016. Kemudian sekarang sehari-hari saya menjadi dosen SD Bu, guru SD. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa kami hormati juga saudara kami Al Ustaz Fatur Rahman yang sudah mengundang kami dalam rangka mengisi peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi yang pertama kita bersyukur kepada Allah bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir bersama di Masjid Baitur Rahman dalam rangka memperingati hari besar Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu kita semua termasuk golongan umat yang insya Allah nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Salawatullah
sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10. Jam berapa, Bu? Setengah. Jam 9 lewat 20 menit. Kita nggak sampai jam berapa? Jam 2. Jam 2. Ada usul jam 2, ada usul jam 1. Usul jam berapa lagi Pak Hadis? Ini pun nggak sampai jam berapa? Apa nak ikan sepat, ikan gabus? Lebih cepat? Alhamdulillah, setengah 10 selesai kami balik. Pokoknya Bapak Ibu, Tanjung Akar, Tanjung Batu, duduklah mantap-mantap. Insya Allah kita ceramah sampai jam 1. Siap? Siap? Aku khawatir banyak penyakit mutakhir. Mundur tanpa berita. Yang di depan nggak kelihatan, yang di luar ini Pak. Lamunia Pak Ustaz ceramah, laju kaki Bapak mundur satu-satu. Kemana yang di luar? Nggak tahu, nanti cerita lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita semuanya memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1400 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada salah seorang sahabat. Apa pesan Rasulullah? Idza marartum bi riyadil jannati fartau. Wahai sahabatku, apabila engkau melihat taman-taman surga di dunia, maka singgahlah, maka mampirlah. Sahabat yang diceritakan oleh Rasulullah tadi heran. Ya Rasulullah, kita kan belum masuk hari kiamat, kita belum dihisab. Kenapa engkau menyebut taman surga di dunia? Maka para sahabat tadi heran bertanya, ya Rasul, wa ma riyadul jannah, apa yang engkau sebut dengan taman-taman surga di dunia? Kemudian Rasulullah mengatakan, taman surga adalah majalisul ilmi. Kemudian di riwayat yang lain, taman-taman surga adalah hilakul dzikr. Jadi Bapak Ibu, 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW menyampaikan, hadirlah di taman-taman surga. Kalau ada taman-taman surga, ayo hadiri, ayo mampirlah, ayo kita makmurkan. Yang bagaimana itu taman surga? Yang malam hari ini Bapak Ibu kita duduk bersama-sama di Masjid Baitur Rahman. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW taman-taman surga. Insya Allah kadek kita Bapak Ibu reuni kembali lagi di surganya Allah Subhanahu. Nanti kalau Pak Kades masuk surga duluan, jangan lupa panggil kami. Ustaz Fatur Rahman yang duluan masuk surga, panggil kami. Pak Ketua juga sama, panggil kami, panggil galau-galau. Insya Allah kita akan ceramah lagi di surga nanti. Insya Ibu galau masuk surga? Siap masuk surga Pak? Siapa yang masuk surga tunjuk tangan? Iya, nampak dulu. Cita-cita kita masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang masuk surga? Matilah dulu. Karena syarat masuk surga itu harus sama nak mati dulu. Ada mati ini tadi aku masuk dulu. Iya, kita sabar dulu Bapak Ibu. Kita cari bekal sebanyak-banyaknya dengan bekal iman dan takwa. Salah satunya adalah hadir di peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Baitur Rahman. Bait artinya rumah, Ar-Rahman adalah kasih sayang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hadir di rumah Allah ini, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik tetap mantap di sini. Ustaz sediakan hadiah. Hadiahnya ibu umroh. Nah, ketahuan dalam bentuk dalam bentuk doa, insya Allah ya. Itu udah haji nak. Kita semua ingin haji. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberkatkan haji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Berbicara tentang Isra Mi'raj, kita tidak terlepas dari ayat yang dibacakan oleh Qori'ah tadi. Apa itu Bapak Ibu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi
lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Masjidil haram di mana, Bu? Di mana masjidil haram? Mana tahu? Kalau masjidil aqsa, Bu? Palestina. Mana bendera Palestina, Pak? Sudah tahu bendera Palestina? Apa warnanya, Pak? Hijau, merah, bukan. Ini Pak bendera Palestina. Ya, ada merah, ada hijau, ada putih, ada warna hitam. Dapat warna biru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Maha suci Allah. Ada yang menarik Bapak Ibu. Di awal kata surat Al-Isra ayat 1, Allah menggunakan kata subhana. Apa arti dari subhana Bapak Ibu? Ya, Maha suci Allah. Kalimat ini biasanya dipakai oleh kita ketika kita melihat sesuatu yang wah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mantap, kita akan mengucapkan subhanallah. Ibu-ibu sudah pernah ke Danau Suci belum? Mama lebih bagus enggak? Bagus enggak ke Danau Suci? Coba yang sudah tetap Danau Suci, tunjuk tangan. Ya, baru 1-2 orang. Sudah pernah ke Pagar Alam belum? Sudah. Mama bagus enggak pemandangannya? Kalau kita lihat pemandangan bagus, lautannya begitu indah, apa kita yang ucapkan Bapak Ibu? Bukan innalillah. Subhanallah. Kalau ada orang meninggal dunia, misalkan Ustaz Fatur Rahman menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mengucapkan apa, Bu? Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia si fulan bin fulan, kita mengucapkan inna lillahi. Inna lillahi. Ini namanya kalimat istirja. Kita semua akan kembali, kita berasal dari Allah dan kita juga nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalkan banyak dosa, kita salah, kemudian sadar bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan astaghfirullahaladzim. Kembali kepada makna subhana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat subhana? Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya Allah itu luar biasa. Allah itu kekuasaannya tidak pernah terbatas. Apa itu bukti kekuasaannya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, bukan ruhnya saja, Bu, tetapi jasanya juga ikut siapa? Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam hari. Ya, pada waktu malam hari. Pada saat itu jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa tahun, Bu? Berapa tahun? Berapa kilometer? Ya, enggak tahu. Sama saya juga enggak tahu. Jarak Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa Bapak Ibu itu kurang lebih 1400 km. Orang pada zaman dahulu ketika melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina kurang lebih 30 hari siang dan malam. Itu baru 1 kali berangkat. Kalau pulang pergi 60 hari. Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan Isra ini cuma semalam, kira-kira nyangkut di otak enggak Bapak Ibu? Bisa dinalar logika enggak? Orang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 30 hari siang dan malam. Kalau sudah pulang dari Masjidil Aqsa ke Mekah berarti 60 hari. Rasulullah cuma semalam, kira-kira Ibu bisa terima enggak? Dapat bisa terima? Bu, kafir, Bu. Bapak-bapak bisa terima enggak, Pak? Gimana cara membuktikan Bapak Ibu kalau Rasulullah benar-benar melaksanakan peristiwa Isra? Mau apa?
Bisa pakai rumah, mana cara membuktikannya? Susah, apalagi kalau zaman dulu belum ada pesawat. Kalau sekarang ada pesawat. Dari Jakarta ke Palembang atau Palembang ke Jakarta cuma 45 menit. Dari Palembang sampai ke Jogja 1,5 jam. Jaraknya lebih dari 1000 km. Mudah pulang pergi. Tetapi pada zaman dahulu Bapak Ibu belum ada pesawat, belum ada Toyota, yang ada hanya onta. Apa Pak? Mujizat. Oh, benar. Bu, kok diam? Ngantuk ya? Bagaimana cara membuktikannya Bapak Ibu? Mudah begini Bapak Ibu. Kenapa Allah begitu mudah memperjalankan hambanya? Karena Nabi Muhammad SAW diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah pergi ke Jogja di sini? Belum pernah? Yang ke Palembang? Ayo sering. Ya, siapa sudah pernah ke Jakarta? Hah? Ada Pak? Bapak sudah pernah ke Jakarta? Naik apa Pak? Untung. Naik apa Pak? Oh, Masya Allah, naik pesawat. Pak siapa namanya Pak? Pak Haji Emerton. Ya, Pak Haji Emerton. Mudah Bapak Ibu. Misalkan Pak Haji Emerton berangkat dari sini ke Palembang naik mobil, paling tidak 3 jam perjalanan. Tahu-tahu di dalam tas Pak Haji Emerton tadi ada semut yang ikut masuk. Karena Pak Haji ini bawa rambutan. Ya, karena lagi musim rambutan, dibawa sampai ke Palembang. Kemudian sampai Palembang, semut tadi ikut lagi ke Jakarta. Sampai di Jakarta, semut tadi ikut jalan-jalan ke Monas, ke Taman Mini, kemana lagi Pak? Ke Istana Presiden, ketemu Pak Anies Baswedan dan lain sebagainya. Sorenya lagi pulang ke Palembang sampai di Gemawang pukul 6 sore. Kemudian semut tadi keluar dari tas, kemudian kumpulkan kawan-kawan semut. Wahai semut, dengarkan, saya mau berpidato. Apa isi pidatonya semut? Saya ingin berpidato dan menginformasikan kepada kalian, saudara-saudaraku, saya baru dari Jakarta. Saya baru dari Taman Mini jalan-jalan. Saya dari Monas. Saya ketemu Pak Gubernur. Saya ke gedung DPRD dan lain sebagainya. Kira-kira semut yang tadi percaya nggak Bapak Ibu? Nggak percaya, mana mungkin kamu semut dari jalan ke sini ke depan saja? Berhari-hari. Berjam-jam, mana mungkin kamu bisa dari Jakarta? Nggak mungkin, ala gila kamu itu semut. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semut tadi bukan dia sendiri yang diberangkat sendiri, tetapi karena diajak oleh Bapak Haji Emerton. Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW ini diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Kalau sudah Allah berkehendak mudah. Kalau Pak Haji Emerton berkehendak naik pesawat mudah. Artinya apa? Ini bisa dinalar dengan logika. Gitu Bu, Pak. Baru paham sekarang ya? Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah peristiwa Isra, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kendaraannya namanya buraq. Kenapa disebut buraq? Apa Pak? Buraq bersayap terus bisa terbang. Disebut buraq, memang kendaraannya seperti keledai, lebih kecil dari keledai. Ya, tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya, tetapi kita meyakini Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj dengan menggunakan kendaraan buraq. Buraq itu berasal dari kata barkun. Barkun itu artinya kilat. Yakadul barqu yaqtafu absarahum. Jadi Bapak Ibu, kita bisa mengukur kecepatan kilat nggak? Di sana misalkan bledek, oh bledek Bu. Ini kalau orang Jawa tahu itu bledek itu apa Pak? Petir. Petir. Kalau bahasa dusun Gemawang apa Pak bledek itu? Hah? Petir. Katakanlah kecepatannya seperti kecepatan petir, begitu cepat Bapak Ibu. Atau seperti kecepatan
cahaya. Kalau lampu ini saya matikan, gelap nggak Bu? Nah, dicoba matikan. Kalau lampu lah balik. Kalau lampu ini saya matikan, gelap semua, kemudian saya pencet lagi, hidupkan lagi. Yang tadinya gelap, tiba-tiba langsung terang. Sekarang ada yang bisa, ada Bapak Ibu, yang mengukur kecepatan cahaya. Kalau misalkan ini saya matikan, gelap, kemudian saya hidupkan, langsung di sini sudah terang. Bagaimana cara mengukurnya Bapak Ibu? Susah. Itulah kecepatan buruk dengan kecepatan Kilat. cahaya. Tahu-tahu begitu naik buruk bersama malaikat Jibril, tahu-tahu set sudah sampai Masjidil Aqsa. Di sana Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW bersama 124.000 Nabi melaksanakan sholat sunnah. Terus kemudian setelah selesai di Masjidil Aqsa, baru Nabi Muhammad SAW melaksanakan peristiwa Mi'raj, yakni naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa, kemudian ke langit satu ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam, kemudian naik ke langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Sampai langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu sampai langit ketujuh, ya, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Ternyata malaikat Jibril, aku nyerah malaikat, aku nyerah wahai Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau saya teruskan perjalanan saya ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, badan saya terbakar. Ini malaikat Jibril Bapak Ibu. Maka singkat cerita, Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, inilah gambaran penduduk surga. Inilah gambaran penduduk, aku tidak menuju sini penduduk neraka, bukan. Contoh baik, inilah gambaran, aku di WKG salah benar. Ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana penduduk surga dan penduduk neraka. Penduduk surga sudah ada penunggunya. Siapa namanya? Penjaga pintu surga namanya siapa Bu? Malaikat Ridwan. Ridwan ini selalu tersenyum, berbeda dengan malaikat Malik yang mukanya tidak pernah tersenyum, merengut terus. Ada di sini Pak yang merengut terus. Ada yang merengut terus Pak. Kalau merengut terus kaki ketemu malaikat Malik, masaro. Kalau kita suka senyum-senyum terus, insya Allah nanti kita akan ketemu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Kenapa ketemu malaikat Ridwan kita tersenyum? Karena kita akan masuk surganya Allah Subhanahu. Maka Bapak Ibu, salah satu ciri penghuni surga adalah murah senyum. Bagaimana Bapak Ibu senyum yang terbaik? Coba Bapak Ibu senyum. Bu, senyum Bu. Nama susu berbeda. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah. Diriwayatkan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah dalam bentuk cahaya. Allah Subhanahu wa taala bentuknya seperti cahaya. Di riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam mana yang benar, tetapi kita meyakini Nabi Muhammad SAW benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan, menunaikan ibadah sholat 50 kali waktu sholat. Ada yang meriwayatkan 50 rakaat dalam sehari semalam. Kemudian setelah selesai, Nabi Muhammad SAW turun, ternyata ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, apa yang engkau dapatkan ketika engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Wahai Nabi Musa alaihissalam, saya mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat 50 kali sehari dalam semalam. Apa saran Nabi Musa? Wahai Nabi Muhammad, umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 kali waktu dalam sehari semalam. Kenapa? Berat. Beda dengan umat saya, badannya masih gagah, badannya kuat.
tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Maka singkat cerita, Nabi Muhammad SAW menghadap Allah SWT untuk mendapatkan keringanan. Yang tadinya 50 menjadi 40. Turun lagi, ketemu dengan Nabi Musa. Akhirnya apa? Saran Nabi Musa alaihissalam suruh minta keringanan kepada Allah SWT. Maka naik turun dari 50, 40, 30. Maka Nabi Muhammad SAW akhirnya ikhlas dan ridho menerima perintah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Bapak Ibu, 5 hari semalam, 5 kali sholat sehari semalam, kira-kira berat nggak Bapak Ibu? Berat apa berat? Ringan apa susah? Gampang apa mudah? Yakin? Apa Bapak Ibu sholat 5 kali waktu sehari semalam? 1 subuh, kedua zuhur, ketiga asar, keempat, kelima. Untuk mudahnya Bapak Ibu, Islam. Orang kalau beragama Islam dia sholat ke 5. I itu apa? S L lohor, A M. Jadi Ibu kalau sholatnya cuma isya dengan subuh baik bukan Islam. Apa itu? Atau sholatnya cuma lohor asar maghrib berarti bukan Islam. Agamanya apa? Lam. Apa lam? Sholatnya cuma lohor asar maghrib. Sebab kalau orang beragama Islam berarti sholatnya 5 kali sehari, yaitu isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib. Ringan apa mudah? Berat apa ringan? Gampang-gampang susah Bapak Ibu. Ya, apalagi Ibu di sini udah anyong. Kalau nonton sinetron televisi Ikatan Cinta, masih tanggung. Adik-adik di depan masih nonton tanggung film Upin dan Ipin. Bapak-bapaknya nonton dulu layangan putus. Tahu Pak layangan putus Pak? Tahu Bapak Ji? Oh, tahu juga. Yang penting ambil hikmahnya saja Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu adik-adik sekalian, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan umat Nabi Muhammad SAW bukan 5 kali dalam sehari semalam, tapi 50 kali waktu sholat. Luar biasa repotnya Bapak Ibu. Saya misalkan dari Prabu Mulih dari jam 5 sampai jam setengah 6, berarti kurang lebih kalau Allah SWT mentakdirkan umat Nabi Muhammad 50 kali waktu sehari semalam, kita sementara dikasih waktu lewat 1 kali 24 jam, berarti setengah jam sekali kita sholat Pak. Baru saya datang ke sini sholat maghrib, baru ke depan ngopi bentar, Allahu Akbar, datang ke sini, kemudian lanjut kopi lagi, azan lagi. Bapak tadi tahlilan, ya 4 hari. Kemudian baru baca tahlil Yasin separuh, azan, datang lagi ke masjid. Kita baru ceramah, ini jam 10 kurang seperempat, 15 menit lagi azan, pulang lagi sampai rumah, sholat lagi, duduk lagi, baru makan. Ternyata azan lagi. Alangkah repotnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu selesai sampai di sini, kemudian pulang mau tidur, buka pintu, azan lagi. Siapa yang repot Bapak Ibu? Ketua masjid, marbot masjid. Siapa marbotnya sini Pak? Johan. Mana marbotnya Pak? Johan. Oh kursi, wah. Duduk ngopi. Tapi sahabat Bapak belum mungkin nanti masuk surga duluan. Ya, amin. Bukan maksudnya mati duluan, bukan Pak. Tetapi Bapak Ibu kita datang ke masjid, siapa yang duluan ke masjid? Marbot. Ini nanti Bapak Ibu acara ini selesai, siapa yang terakhir pulang? Marbot. Itu kan Pak Ustaz datang balik makan pulang. Begitu juga Bapak datang ke sini makan selesai habis pulang. Siapa yang mau bersihkan terakhir? Besok siapa subuh yang terakhir datang sini yang datang duluan? Marbot. Besok zuhur Pak siapa yang duluan ke sini? Marbot. Siapa yang terakhir duluan? Siapa kaki asar yang datang duluan? Makanya marbot nanti biar barangkali masuk surga duluan. Amin. Masya Allah. Lanjut Pak, kopinya Pak. Kita sini tenang Pak ya. Kalau misalkan marbot ini sempit, kroponya dimatikan, kurung isrofirot ini. Nah, makanya bersyukur Bapak Ibu, ada ketua masjid, ada marbot masjid yang selalu memakmurkan masjid. Begitu juga ada kepala desa yang mendukung penuh program Masjid Baitur Rahman. Insya Allah kita akan masuk surga. Kemudian Pak Marbot kalau misalkan setengah jam sekali azan, ya
Ya, baru nafko separuh sebentar ada repot. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, baru Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah sebelum waktu subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian Nabi Muhammad SAW bingung bagaimana caranya peristiwa Isra dan Mi'raj ini saya sampaikan kepada penduduk Mekah. Saya yakin semua orang tidak akan percaya. Jangankan penduduk Mekah, di sini banyak yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Tadi saya tanya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 30 hari, pulang pergi sama dengan 60 hari. Kok Nabi Muhammad bisa cuma semalam? Ini percaya tak, Bu? Tidak percaya. Apalagi zaman dulu. Ya, maka Nabi Muhammad SAW mengumpulkan, mau tidak mau, Nabi Muhammad harus menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj kepada para sahabat. Ternyata Bapak Ibu di situ ada yang namanya Abu Bakar. Iya memang Abu. Sebelum Abu Bakar ada Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini semakin senang main Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan penduduk Mekah. Katanya Nabi Muhammad SAW yang baru Isra dan Mi'raj, wahai penduduk Mekah, katanya ini Muhammad baru melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sementara perjalanan normal pulang pergi 60 hari siang dan malam. Ini Muhammad cuma semalam. Kira-kira Bapak Ibu percaya atau tidak? Ini kan orang kafir dulu Pak. Ya. Oh, tidak percaya tidak mungkin. Nah, mulai saat itulah Bapak Ibu banyak orang yang sudah beragama Islam kemudian semakin ragu. Ada yang sudah beragama Islam saat itu juga murtad, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saking diejeknya, wahai Muhammad, kalau engkau memang benar-benar melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, coba sekarang bagaimana perjalanannya? Bisa tidak engkau terbang? Tidak bisa. Ya, kalau memang engkau melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana sebutkan ciri-ciri? Bagaimana bentuk pintunya Masjidil Aqsa? Ternyata Nabi Muhammad bisa menjawab. Pintunya seperti ini, luasnya segini itu dan sebagainya. Kemudian Abu Jahal menyampaikan, kayaknya sebentar lagi besok akan datang kafilah dari Masjidil Aqsa ke Mekah. Coba sebutkan siapa saja yang ikut kafilah baru pulang perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Mekah besok sampai. Ternyata Nabi Muhammad SAW bisa menyebutkan secara detail namanya sebulan bin bulan, ada orang berapa orang. Nah, mulai saat itulah sebagian ada yang percaya, sebagian juga ada yang tidak percaya, termasuk Abu Jahal. Meskipun Nabi Muhammad bisa menceritakan bagaimana secara detail bentuk Masjidil Aqsa, siapakah yang melaksanakan perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke Makkah, ternyata kalau memang hatinya sudah ditutup oleh Allah SWT, Abu Jahal tetap menolak peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah siapa Pak tadi? Abu Bakar, dan disebutlah benar sekarang. Datanglah Abu Bakar, kemudian datang orang kafir, wahai Abu Bakar, katanya Nabi Muhammad SAW baru melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana pendapat Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Kalau yang mengatakan itu semuanya adalah lisan dari Nabi Muhammad SAW, maka saya mempercayainya 100%. Maka disitulah Bapak Ibu Abu Bakar mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq, yang dipercaya dan mempercayai Rasulullah wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau dapat kuis? Adik-adik kan ibu, mak-maknya yang semangat. Coba Dedek, sebutkan 4 sifat wajib bagi Rasul. Silakan maju ke depan, Ustadz kasih hadiah. Hadiahnya peci. Nah, itu langsung mereknya presiden, dari Pak Presiden. Kalau Pak Jokowi ambil sepeda, kalau saya ambil peci. Ayo Bapak Ibu, adik-adik, sebutkan 4 sifat wajib bagi Rasul. Katanya generasi Islam. Google. Ayo, tunjuk tangan. Google. Zaman now Pak, Google. Coba cari di Google. 4 sifat wajib bagi Rasul.
Kate kaget dulu. Begini baik balah yang pernah ini. Ayo, siapa bisa jawab? Ibu boleh? Ibu boleh bermaju ke sini Bu. Iya, ini pun nggak perlu pakai Google. Ibu kasih mic Ustaz, ada mic kecil itu. Sebutkan sekolah di mana Ibu? Sebutkan 4 sifat wajib bagi Rasul. Sidik. Iya. Amanah. Terus? Amanah. Terus? Tablik. Iya. Artinya apa Bu Sidik? Sidik. Percaya ya? Iya, boleh. Ya memang benar, Sidik artinya dapat dipercaya. Kedua? Amanah. Amanah itu apa Bu? Menyampaikan. Amanah Bu. Ayo Bu, yang benar Bu. Hadiah umrohnya batal loh Bu. Sidik amanah apa amanah? Tablik. Tablik menyampaikan ya? Ya tabligh menyampaikan Ya. amanah. Ya dapat dipercaya juga. Iya. Iya. Dapat dipercaya kalau sidik jujur. Ya. Ya, sidik jujur, amanah dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, tabligh itu artinya menyampaikan. Yang ketiga, yang keempat, Apa? faktor artinya Bu? Kata. Udah tahu. Faktornya artinya cerdas. Inilah Bapak Ibu 4 sifat wajib bagi Rasul. Ibu nak dapat hadiah apa Bu? Umroh. Apa aja? Apa saja? Ada senang Bu ya? Kalender kalau Bu, kalender. Kalender. Boleh saya. Hah? Apa? Oh, Pak Kades. Kita tolong Pak Kades. Hah? Oh, bukan kades, bukan kades. Oh, Kades. Sepeda Pak Ibu. Ada sepeda. Pak Kades. Ini insya Allah Bu berlaku setahun. Iya. Ini Pak Kalender. Itu bonus Bu. Banyak apa namanya itu? Warna merah. Termasuk besok Bu saya liburkan sekolah. Masya Allah. Sip. Iya. Mana ada dia tadi yang nyari di Google, ketemu belum? Hai, karena zaman lo dia baik. Tadi 4 sifat wajib bagi Rasul. Sekarang kebalikannya, 4 sifat mustahil bagi Rasul. Masya Allah, Ustaz. Ada mana cari di Google. Lambat dia, ayo apa? Ayo sini maju. Bawa HP yang sini. Kalau tidak bisa menjawab, HP-nya saya bawa pulang. Tempat sifat mustahil maksudnya apa? Sifat yang tidak akan pernah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kebalikan dari 4 sifat wajib tadi. Apa itu? Kidzib, khianat, kitman, balada. Apa Pak? Pelit tidak, Nabi Muhammad itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambah satu lagi kuis adik-adik. Hasil dari Isra Mi'raj adalah sholat. Siapa yang hafal doa iftitah? Ayo adik-adik, jangan bapak-bapak. Adik-adik doa iftitah maju ke depan. Nah inilah jumpa Isra dan Mi'raj. Ayo maju ke depan. Sini. Ayo maju. Doa iftitah maju sini. Iya. Di situ deh, dalam situ. Ayo maju. Yang laki-laki dulu, nah sini dulu. Masya Allah. Salim. Atta Halilintar. Wah. Namanya. Siapa? Kata Halilintar. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. SMP sudah. Sudah. Oke baik. Lanjut. Bapaknya mana? Oh bapaknya itu. Bapak cita-citanya mana? Jadi Ustaz. Diajarkan oleh Pak Kadis itu oleh seluruh jamaah. Apa cita-citanya? Bingung. Sama saya juga bingung. Apa nak cita-citanya? Atta. Tat. Belum terpikirkan. Mulai sekarang dipikir apa kira-kira. Malaikat macam menyebutkan kita ceramahnya tunda ke semalam. Apa kira-kira? Itu putra, guru, Pak Ustaz, pengusaha sukses, direktur, tukang bubur. Jadi bahasa. Bansa.
Jadi banser. Ya, banser aja jadi jadi pemimpin atau jadi anak Jadi buah. banser. Sekarang langsung bisa jadi anak buah. Gak usah nunggu. Jangan mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Amin. Ya, insya Allah cita-cita terkabul. Ya, kalau tidak jadi anak buah, jadi komandan. Kalau tidak jadi komandan, jadilah menteri, jadilah. Ya. Amin. Nah, benar jadi banser. Yakin, anak buah. Ini jadi komandan. Coba bacakan doa iftitah, ayo. Allahumma. Bismillah, ayo. Bapak udah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabiro. Masih bocoran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajadtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman minal muslimin. Musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa la syarika lahu. Oh, La dzalika. syarika lahu wa la syarika lahu. Gugup. Wa ana minal muslimin. Ustaz Fatur Rahman benar nggak? Sip. Kalau dikasih dia peci itu pecinya isinya upin ipin. Kalau peci upin ipin, bagian kanan cekalo ya. Kalau dikasih amplop kalah nggak? Galaknya. Amplopnya kosong tadi. Jangan dilihat isinya, lihat kayak amplopnya ya. Jangan dibeli ke rokok. Kalian dulu nah. Foto dulu. Oh iya. Foto Pak, sini Pak. Ini Bapak ini kemarin ikut pelatihan Pak ya. Masya Allah Pak. Baik. Foto Pak. Sip. Barakallah. Amin. Baik Bapak Ibu, waktu menunjukkan pukul 10. Kita lanjut atau sudah? Lanjut. Sudah lanjut. Lanjut. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Ala toha Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Ini grup apa namanya Bu? Grup Apa namanya Bu? Hah? Kacau. Lihat Bu, doa nanti grup mana kacau. Baru belajar. Masya Allah. Ini baru sekali belajar malam ini bagus. Dia seperti angin ribut. Insya Allah besok lebih bagus lagi Bu ya. Yang penting bagaimana salawat itu menciptakan, menyadarkan kepada kita betapa kita cintanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah inti peristiwa hikmah Isra dan Mi'raj. Jadi malam ini Isra dan Mi'raj sudah selesai Pak. Aku udah balik. Pertanyaannya kemudian Bapak Ibu, apa hikmah
hikmah Isra dan Mi'raj yang setiap tahun kita peringati. Di masjid-masjid, di perkantoran, bahkan di surau, di langgar atau di musola, hampir semuanya melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekarang yang lebih penting lagi Bapak Ibu, apa hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang pertama Bapak Ibu, hikmah Isra dan Mi'raj adalah yang pertama adalah kita harus melaksanakan dan mewariskan ibadah sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. 5 waktu saja Bapak Ibu itu masih dapat kortingan, masih dapat diskon. Kok bisa Pak Ustadz? Bisa. Kalau kita dari sini ke Palembang itu jaraknya lebih dari 83 km, kita berhak mendapatkan bonus. Apa bonusnya? Sholat zuhur dengan asar bisa digabung. Kalau dilaksanakan sholat zuhur dan asar digabung, dilaksanakan pada waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau misalkan zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Sudah tahu Bapak Ibu? Sudah tahu kan ya? Tahu dikit. Itu kalau Bapak Ibu jalan Palembang. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melaksanakan safar, perjalanan ini bukan untuk maksiat, misalkan dari sini ke Palembang, ini kita berhak mendapatkan bonus dari Allah. Yang tadinya zuhur 4 rakaat dilaksanakan di waktu zuhur, asar dilaksanakan di waktu asar, ini bisa digabung. Kalau dilaksanakan zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat baru asar langsung Bapak Ibu, ya, ini namanya jamak takdim. Kemudian Ibu biar waktu sholatnya di Palembang baik, meskipun sudah masuk waktu zuhur, kita sholat asarnya sama zuhurnya di Palembang, ini namanya jamak takhir. Diakhirkan zuhur dan asar dilaksanakan di waktu akhir. Ini pun Bapak Ibu masih dapat diskon lagi, bukan hanya minyak goreng saja Bapak Ibu. Apa diskonnya? Yang tadinya 4 rakaat zuhur bisa jadi 2 rakaat, namanya jamak qashar. Sebelum sholat, sebelum berangkat ke Palembang, saya sholat zuhur 2 rakaat, namanya di qashar. Setelah salat baru nanti sholat asar langsung 2 rakaat, ini namanya jamak qashar. Selesai. Kapan sampai Palembang waktu azan asar di Palembang, kita tidak perlu sholat lagi. Inilah Bapak Ibu, mudah. Allah memberikan kemudahan bagi hambanya yang sedang melaksanakan safar. Kemudian begitu juga maghrib dengan isya dilaksanakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kalau maghrib dengan isya dilaksanakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Itu pun bisa diringkas Bapak Ibu. Isya tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat diringkas menjadi berapa Bu? 3 rakaat diringkas tetap dulu. Jadi berapa Bu? Ibu bingung ini. Kayaknya sholatnya setengah rakaat sampai ruku assalamualaikum. Aliran mana lagi lu? Kalau maghrib tidak bisa diringkas, tetap 3 rakaat. Tetapi kalau isya 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Inilah Bapak Ibu bukti Allah SWT memberikan keringanan, memberikan bonus. Allah tidak mempersulit hambanya. Kalau misalkan Ibu tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Kalau tidak bisa sholat duduk, boleh guling di rumah sakit. Kalau tidak bisa wudhu, boleh tayamum. Boleh sholat dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, miring ke kanan, miring ke kiri, sambil telentang juga boleh. Masih juga tidak boleh, tidak bisa dengan isyarat. Masih juga tidak bisa dengan isyarat, bawa ke masjid, sholat ke, langsung dibalik sendiri Pak. Mau disolatkan? Siap Bu disolatkan? Siap? Siap. Tapi kakek nunggu mati. Tapi sekarang jangan cari mati dulu. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Isra Mi'raj yang pertama adalah jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, laksanakanlah sholat dengan khusyuk. Nabi Muhammad SAW sebelum diberangkatkan Isra dan Mi'raj, dikisahkan Nabi Muhammad SAW dibersihkan hatinya.
oleh malaikat Jibril. Kenapa yang dibersihkan hatinya Bapak Ibu? Tidak dibersihkan ususnya, tidak dibersihkan ginjalnya. Kenapa? Ini memberikan isyarat sebelum Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu Wa Taala harus suci lahir dan batin. Begitu juga kita Bapak Ibu kalau melaksanakan ibadah sholat, pastikan kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dari najis, ada berapa bu najis bu? Bola show. Najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhafafah ringan. Yang kedua najis mutawasithah ringan. Apa? Menengah. Yang ketiga adalah najis mughalathah atau najis yang berat. Nanti bisa belajar lagi dengan Ustaz Fathur Rahman. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad sebelum menghadapi Isra dan Mi'raj, kameramen. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti dapat hadiah. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di mana tadi Bapak Ibu? Najis. Najis. Ya. Kita kalau melaksanakan ibadah sholat harus bersih. Ya. Paling tidak kita dengan berwudu. Kalau hadas besar kita dilaksanakan dihilangkan dengan cara mandi. Masih ingat bu? Mandi wajib. Mana nek? Niatnya nek mandi wajib. Ngajari cucu maksudnya bu. Ada yang tahu? Ada dek niat mandi wajib? Tidak apa-apa. Tunjuk tangan Ustaz kasih hadiah. Ayo dek. Sini maju. Silakan. Pak Haji Irmawan masih ingat niat mandi wajib? Ya nanti dikoreksi Pak ya. Siapa namanya nak? Naura, Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 5 bawa SD. Cita-cita Bapak selalu nanyakan cita-cita karena cita-cita itu doa. Apa cita-citanya? Bingung. Bidan. Oh, bidan apa? Bidan hewan apa bidan manusia? Ada dokter hewan, ada dokter manusia. Kita mau bidan. Baik, coba tanya pertanyaannya tadi Pak lupa. Oh, niat mandi wajib. Coba niat mandi wajib. Kalau perempuan misalkan datang bulan tidak boleh sholat, benar tak? Ya tidak boleh sholat. Kalaupun sholat tidak akan diterima, bahkan mendatangkan dosa termasuk puasa bu. Tidak boleh kalau semalam apa? Kalau perempuan datang bulan haid itu tidak boleh sholat. Kalau laki-laki itu tidak datang bulan kan? Bapak ditanya pada sholat datang bulan. Ayo niat mandi wajib. Kalau sudah selesai datang bulan, haidnya sudah selesai, baru mandi wajib. Niat mandi wajib. Pertamanya mana ya? Nawaitul. Bismillahirrahmanirrahim. Islam, Irokil, Hadasil, Askori, Antari, Fardol, Bila, Ta'ala. Ulangi lagi, sekali lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul Kudu. Ayo, niat mandi wajib. Nawaitul Usla. Nawaitul Usla. Lirofli. Irokil, Hadasil, Akbari, Fardol, Lillahi Ta'ala. Niat insun. Artinya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Benar ya? Tadi apa nak? Umroh. Oh pasti. Jangan dilihat isinya pegang-pegang ya. Salim dulu. Mamanya mana? Mamanya mana? Biarlah kali mamanya ya. Mamanya yang mana?
Ada dua. Yang mana yang? Oh yang itu ya. Jangan buka deh jadi sana foto. Nah ya. Cita-citanya ya Allah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin ya robbal. Itu Bapak Ibu niat mandi wajib. Nah, silakan. Mamanya mana mamanya? Biarlah dulu baik. Ya foto dulu silakan. Nah. Baik jangan Pak, kata orang Bapak Ibu istri itu harus satu. Benar Bapak Ibu? Setuju? Bapak setuju istri harus satu di Palembang, satu di Prawenduri, satu di Malang. Habis ini Pak Ustaz ada baca balik marah ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sepele. Masalah menghilangkan hadas besar. Ini alim murid saya. Beliau ikut rohis, rajin ngaji, rajin sholat. Tetapi ada kawan-kawannya yang memang dalam tanda kutip bengal. Bengal itu apa bahasanya? Nah, benar. Saya punya murid. Setiap waktu sholat zuhur, pokoknya yang di dalam kelas pelajaran saya, kurs pelajaran saya, semuanya ke musola. Untuk apa? Sholat zuhur berjamaah. Ternyata Bapak Ibu dari sekian sekelas itu ada satu yang tidak ke masjid, tidak ke musola. Saya panggil nak sini kau. Apa? Tak melu sholat zuhur. Bapak aku kemaluan. Ngapa malu? Aku belum mandi wajib Pak. Nggak berapa hari? Seminggu. Ya Allah. Belum mandi wajib Pak. Seminggu. Berarti tidak sholat? Seminggu. 7 kali. Ya 7 hari. 7 kali 5, 35 kali waktu sholat ditinggalkan. Akhirnya saya suruh nak, saya tidak mau tahu. Kamu sudah kelas 3, kamu pilihannya cuma 2, nak begini apa nak pegawai? Ya, kamu harus bisa sholat, harus bisa mandi wajib. Saya ajarkan. Rukun mandi wajib cuma 2. Yang pertama, niat. Tadi disampaikan nawaitul husla di rofil hadasil akbari fardhonillahi ta'ala. Niatnya boleh pakai bahasa Indonesia di dalam hati, boleh juga pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris bagaimana Pak Haji? Oh, ya. Niat ingsun atus krono ngilangaken hadas kabeh fardhu krono Allah taala. Itu bahasa Inggrisnya Pak. Ya. Kalian dari Jawa tahu ya. Pokoknya saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardhu karena Allah taala. Yang kedua, membasuh seluruh tubuh dengan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sementara anak tadi tiap hari mandi. Yang mandi basah enggak? Yang namanya mandi pasti basah. Yang tinggal yang pertama tadi niat, barulah. Nah, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu sekarang ke dapur, ada pasangku. Sekarang kamu mabung, langsung mandi wajib ya, biur. Hari itu juga baru kusuruh sholat zuhur. Inilah Bapak Ibu kelihatan remeh, tetapi Bapak Ibu yang sudah punya anak, punya cucu harus betul-betul diperhatikan masalah toharoh. Karena amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Rukun Islam ada berapa, Dek? Coba sebutkan, tunjuk tangan, maju. Ada ini dari sini kok, kantuk. Sini lah. Rukun Islam. Ayo sini lah. Ini sini lah. Gendong ini. Ayo lah sini. Maju ke dapat hadiah. Dapat peci apa amplop? Sekali lagi peci apa amplop? Amplop. Sebutkan 5 rukun itu. Cita-citanya bagaimana? Oh, jadi santri. Masya Allah. Bapaknya mana deh bapaknya? Yang mana? Masya Allah Pak. Ini cita-citanya sungguh mulia Pak. Jadi anak pesantren, ya. Jadi anak pesantren 1 kali 24 jam orang tuanya sedang tidur mendapatkan aliran pahala. Amin. Tidurnya anak santri itu berpahala, ya. Duduknya santri itu berpahala. Kenapa? Ngantuknya santri juga berpahala. Kenapa? Karena sedang belajar, ngantuk itu dapat pahala. Siapa yang dapat pahala lagi? Orang tuanya di rumah. Kasihan berdiri Pak. Ya kasih amplop lagi. Nah, amplop ya, boleh dibawa pulang. Salim. Salim dulu. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, zakat. Keempat,
puasa kelima Salim. Masya Allah. Allah Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah baca 2 kalimat syahadat, kedua menunaikan salat 5 waktu, yang ketiga menunaikan atau membayar zakat, yang keempat berpuasa Ramadan, yang kelima dari kalimat tadi Bapak Ibu ini contoh saja ya, tanpa menyebutkan merek, bukan sulap, bukan sihir. Waduh. Ini Bapak Ibu apa Bu? Bukan aqua. Botol aqua. Ibaratnya Bapak Ibu, Islam itu dibangun atas 5. Apa itu 5 rukun Islam tadi? Kalau kita berjalan dari sini ke Prabu Muli, ini kalau kita pegang begini Pak, Bu, kira-kira jatuh nggak? Jatuh nggak? Jatuh Pak kalau ngantuk. Tetapi kalau genggaman Ibu kuat, ya tidak ngantuk, goncangan sekalipun, ya ini akan kokoh. Begitu juga dengan Bapak Ibu, Islam itu akan kokoh, Islam itu akan tangguh kalau 5 rukun Islam itu dilaksanakan betul-betul. Dari 5 rukun Islam itu ada boleh nggak yang ditinggalkan? Boleh Bapak Ibu. Yang kelima tadi apa Bapak Ibu? Haji. Haji ini khusus untuk orang yang mampu, manis tato ilaihi sabila, mampu fisiknya, ya, mampu ekonominya, kemudian keadaannya juga bagus. Kemarin ada, kita sehat, sudah daftar tahun depan mau berangkat, duit ada, ternyata corona. Bisa berangkat gak Bu? Tidak bisa. Tahun kemarin juga kita sudah sehat, uang sudah ada, siap lahir dan batin, ternyata gak jadi berangkat lagi karena masih corona. Akhirnya apa? Boleh tidak Bapak Ibu dalam kondisi tersebut haji tidak ditunaikan? Boleh. Berarti masih terpegang nggak? Masih. Islam ini masih kokoh, aqua ini masih bagus dipegang dengan kokoh. Kemudian yang keempat, tadi kita lepaskan lagi, masih kuat nggak? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan boleh nggak ditinggalkan Bapak Ibu? Boleh. Kalau dalam kondisi sakit. Tapi kan sakitnya bukan sakit-sakit niat, ya kan sakitnya bukan sakit mainan, seperti sakit apa nggak puasa, sakit paru. Sakit apa? TBC. Apa TBC? Tekanan batu cinta. Aduh, apa obatnya? Marisa. Apa manis rindu dan sayang? Zaman now ini. Bagi perempuan boleh tidak berpuasa Ramadan, tetapi fa'iddatun min ayyamin ukhra, harus mengganti di hari yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang safar juga boleh juga tidak berpuasa kalau memang kondisinya tidak kuat, ya, tetapi harus mengganti di hari yang lain. Kira-kira kalau puasa Ramadan tadi ditinggalkan dengan uzur yang syar'i masih kuat atau Ibu? Masih tidak kuat? Masih terpegang ini. Kemudian yang ketiga juga kita lepaskan apa tadi? Zakat. Zakat yang wajib adalah zakat fitrah 2,5 kilogram. Tetapi bagi orang yang tidak mampu tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Kira-kira Bapak Ibu masih terpegang nggak? Botolnya masih kuat nggak? Islamnya masih kuat nggak? Masih. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, jari telunjuk ini apa tadi? Sholat. Sholat. Kalau sholat kita lepaskan, tinggalkan, kira-kira jatuh nggak? Jatuh. Contoh, jatuh nggak? Jatuh. Begitu juga dengan Islam Bapak Ibu. Kalau yang kedua ini kita lepaskan, maka botol ini akan jatuh. Begitu juga kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu, maka Islam roboh dengan sendirinya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sholat galau. Amin. Terus yang pertama Pak Ustaz, syahadat kapan bacanya? Syahadat itu dibaca ketika kita menunaikan ibadah sholat di tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Artinya apa? Orang yang membaca syahadat pasti sholat. Orang yang sholat pasti membaca syahadat. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Apa hikmah Islam yang pertama tadi? Sholat. Apa Bu? Jangan tinggalkan sholat. Jadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan, bukan pengukur kewajiban. Yang kedua, sholatlah dengan khusyuk. Benar khusyuk? Iya. Sholat dengan khusyuk. Salah satunya adalah membersihkan hati kita, membersihkan baju kita, kemudian
tempat yang kita pakai juga harus bersih dari najis dan hadas. Boleh nggak Bapak Ibu sholat pakai kaos oblong? Hah? Kira-kira udah boleh, tetapi sah nggak? Dan sama, batas aurat laki-laki itu sampai mana Bapak Ibu? Antara pusar sampai lutut. Kalau sholat pakai kaos dalam, ya terus kemudian pakai sarung, sah nggak? Kenapa sah? Sudah menutup aurat, secara syariat sudah sah. Tetapi secara adab Bapak Ibu tidak bagus, kurang pas. Kenapa? Kita menghadap Allah pakai kaos oblong, sementara kita menghadap Pak Kades, mohon maaf. Kalau kita menghadap Pak Camat, apalagi Pak Bupati, pakai sepatu disemir, kemudian baju di setrika, pakai minyak rambut, menghadap Allah pakai kaos oblong. Gambar partai pula coblos nomor 1. Jadi imam yang di belakang nggak mau sholat apa? Aku coblos nomor 2, dia nomor 1. Dia nggak kalah sholat. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adab ini penting terkhusus kita mau melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga Bapak Ibu, jadikan sholat itu jangan jadikan beban. Ya, sholat itu gembira. Ya, pelepas beban. Kenapa? Baginda Rasulullah SAW sebelum diberangkatkan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan musibah yang beruntun. Yang pertama, pamanda beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beberapa bulan kemudian, istri Nabi Muhammad, siapa namanya Bu? Siti Khadijah juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh orang kafir pada saat itu untuk menggoda Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad, mengintimidasi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW bermaksud hijrah ke Taif. Ternyata di Taif mereka Nabi Muhammad malah dilempari batu. Maka Rasulullah SAW semakin sedih. Walaupun ada juga yang berpendapat Isra Mi'raj itu bukan hiburan, tetapi dalam ahli sejarah menyampaikan Isra Mi'raj ini sebagai salah satu media Allah Subhanahu Wa Taala ingin memanggil Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan perintah sholat. Ya, makanya sholat itu Bapak Ibu gembira, jangan dijadikan beban. Ya, jangan dijadikan beban. Pokoknya lanjutlah sholat. Insya Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Insya Allah. Apa hikmah yang pertama Bu tadi? Sholat. Jangan tinggalkan sholat apapun kondisinya, apapun makanannya, minumannya tetap Sholat. Apapun kondisinya, sholat dapat saya ditinggalkan. Yang kedua Bapak Ibu, sholatlah dengan khusyuk. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu amat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Apa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah dirinya meyakini bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa Bu? Sholat jangan dijadikan beban. Ini belum ngaji Bu ya? Masya Allah, pantesan bisa. Yang keempat apa Bu? Yang keempat, ayo. Oh, sholat tepat waktu ya Pak. Jadilah Bapak tutup terus jadi. Yang keempat Bapak Ibu, boleh mungkin kita sama-sama sholat, tetapi ada juga sholat yang utama. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, amalan ajr amali ahabu ilallah, amalan apa yang utama yang dapat aku lakukan? Rasulullah mengatakan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Bagaimana Bapak Ibu yang sholat tepat pada waktunya? Begitu masuk waktu sholat, segera kita penuhi panggilan sholat, jangan ditunda-tunda. Duhur jam 12 lewat 20 menit, sebisa mungkin jam 12 kita sudah menghentikan aktivitas Bu, yang di kebun, yang di kantor, yang di pasar berhenti. Kenapa? Kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Ya, itulah yang dimaksud dengan sholat tepat waktu. Boleh nggak Bapak Ibu sholat duhur jam 2? Boleh nggak Pak? Boleh. Sholat duhur jam 1 boleh nggak? Boleh. Karena masih waktu sholat duhur, tetapi bukan waktu yang utama lagi. Tetapi itu lebih bagus Bapak Ibu daripada tidak sholat.
Boleh nggak Bapak Ibu subuh jam 5:30? Boleh nggak Bapak Ibu sholat subuh jam 6? Ibu senyum-senyum siangan. Boleh nggak Bapak Ibu sholat subuh jam 6:30? Siang ya. Boleh nggak Pak? Boleh. Benar boleh. Boleh karena sesekali. Ingat Pak ya, bukan setiap bukan setiap. Kalau setiap hari kesiapan terus Pak. Karena apa? Nabi Muhammad SAW juga pernah bersama para sahabat melaksanakan sholat subuh ketika terbit matahari. Bagaimana ceritanya? Mau tahu? Atau kita sambung tahun depan? Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat sedang dalam melaksanakan ekspedisi peperangan. Suatu saat tiba tengah malam, sahabat kecapean, kelelahan dan keletihan. Kemudian Nabi Muhammad ngomong kepada Bilal, "Wahai Bilal, ya kumandangkan adzan ketika waktu sholat subuh." "Siap ya Rasul, kalau sudah masuk waktu subuh bangunkan saya," kata Rasulullah dan para sahabat. "Siap." Ternyata begitu waktu subuh para sahabat termasuk Bilal bin Rabah tertidur. Begitu matahari sudah mulai muncul, ya Nabi Muhammad SAW baru bangun. Kemudian kaget dan memarahi Bilal, "Wahai Bilal, katanya Anda mau membangunkan saya sholat subuh. Ini sudah terbit matahari. Yang bagaimana? Bangunkan para sahabat, kumandangkan adzan dan laksanakan sholat subuh berjamaah." Ini sepanjang sejarah dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 1 kali. Ini sebagai salah satu dasar Bapak Ibu, boleh kita melaksanakan sholat ketika kita bangun ke sini. Tetapi syaratnya bukan setiap. Itu setiap hari, apalagi ceramahnya sampai jam 12. Besok tak sholat subuh ngapok. Gara-gara Pak Ustadz ceramahnya kemalaman, nanti udah sholat. Ini saya juga pengalaman ngajar Bapak Ibu sudah 12 tahun lebih dengan Pak Alen. Ya, silakan tanya dengan Alen. Anak-anak sekarang, anak STM saya masuk. Ya, nah siapa yang tadi sholat subuh? Dari 30 orang, dari 40 orang yang sholat cuma 5. Saya juga sekarang ngajar SD Bapak Ibu, satu kelas ada 28, ada yang 32, ada yang 30. Saya tanya, "Nah, tadi siapa yang sholat subuh?" Dari 30 orang itu yang sholat paling 3, yang sholat paling 4, rata-rata 5, jarang lebih dari 10. Nah, inilah Bapak Ibu menjadi PR bagi kita. Mungkin barangkali kita orang tua sudah bagus, sholat tidak pernah ketinggalan. Tetapi jangan lupa, kita masuk surga bukan sendiri. Kita harus masuk surga bersama anak dan cucu. Maka ketika bangun sholat subuh, jangan lupa anak kita, bukan anak kita, anak Bapak Ibu semua harus diajak sholat. Nah, siap Bapak Ibu? Siap. Nah, itu hikmah yang pertama apa tadi Pak? Sholat. Hikmah yang pertama Isra Mi'raj apa Bu? Jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, sholatlah dengan khusyuk. Yang ketiga, Sholat tepat waktu. ya, jadikan sholat sebagai kebutuhan, jangan beban. Yang keempat, sholat tepat psikolah 5. Apa Pak? Psikolah 5, biar 5. Sambil menunggu kita tutup ya. Halo Bapak Ibu, yang satu lagi, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW harus kita percayai Bapak Ibu. Harus kita percayai sepenuh hati. Kalau kita mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj, maka kita juga kafir kepada Nabi Muhammad, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Isra Mi'raj hikmahnya adalah memberikan keyakinan kepada kita bahwasanya agama Islam ada yang bisa dinalar dengan akal sehat, ada juga yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Kenapa harus haji ke Baitullah? Kenapa harus keliling tawaf 7 kali? Kenapa harus lari antara Bukit Sofa dan Marwah 7 kali? Kenapa harus melempar jumroh? Itu adalah semua ikuti aturan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita sholat terus Bapak Ibu? Itulah aturan. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa dari tambah 4 rakaat? Ya sudah aturan. Kalau ingin nambah lagi, boleh tambah sholat tahajud. Jangan Bapak Ibu saking semuanya itu didapat pahala sholat banyak, sholat subuh ditambah ba'diyah. Sudah sholat Allah qabliyah sudah, sholat subuh sudah, setelah sholat subuh sholat sunnah lagi ba'diyah. Ada di sini? Ada baik. Hah? Oh
puja ado, berarti jarak berarti ado. Ado. Siapa Pak? Kawan kita. Oh iya, mudah-mudahan ada di sini ya. Ado lah. Jadi Bapak Ibu, ada sewaktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah ba'diyah, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Kalau sudah sholat asar Bapak Ibu, jangan sholat sunnah ba'diyah, tidak ada. Begitu juga setelah sholat subuh, tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Paham ya? Kecuali kalau ibu misalkan wudhu, kemudian masuk sholat sunnah tahiyatul masjid boleh. Tetapi kalau diniatkan sholat sunnah ba'diyah subuh, itu yang tidak boleh. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Ya, memang agama Islam begitu, ada yang bisa dinalar akal sehat, ada juga yang memang kita harus sami'na wa ata'na, kita harus mendengar dan kita taat terhadap peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bersama-sama, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tanya rupanya tidak semangat, itu sebagai pertanda ceramahnya cepat. Kadang-kadang menurut saya Pak, sekarang ceramah sering mendapatkan gelar Ustaz Gino. Apa? Ceramahnya kelamuan, antara 11 belum selesai. Apa belum ada kemudian? Ustaz Gino lamanya belum ceramah. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu ya dapat menghayati dan memetik hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dilaporin ke Pak Polisi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan bunga mawar, bunga melati, bunga matahari. Itulah nama-nama mereka. Terima kasih. Kalau ada subur di ladang, semoga tidak dimasuki belalang. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Mari kita berdoa juga ilah wa syafaati Rasulillah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.